Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Eli dan Bu Kurniawati. Selamat sore, Bu Sofi, Bu Eli. Selamat sore, Bu Sofiana. Ya, perkenalkan saya di sini Ya. Sofiana, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Semarang dari SD Negeri Kebumen 1 akan menjadi pengamat proses coaching yang akan dilakukan oleh Bu Eli Setiani dan Bu Kurniati begitu. Nanti Bu Eli Setiani ini akan menjadi coach dan Bu Nia sebagai coach. Begitu ya Bu Eli nggih? Iya, Bu Sofi. Ya. Sebelum melakukan coaching, saya sebagai pengamat akan mendiskusikan dulu rubrik penilaian percakapan coaching yang akan saya amati. Begitu nggih Bu Eli nggih? Nanti proses yang akan saya amati yaitu ada 3. Yang pertama yaitu prasupervisi, kemudian yang kedua adalah observasi, dan yang ketiga adalah pasca percakapan. Di mana prasupervisi saya akan menanyakan tentang kompetensi coaching yang ingin dikembangkan, kemudian bagian kompetensi coaching mana yang spesifikasi yang akan diobservasi, kemudian menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan. Kemudian pada saat observasi nanti saya akan melihat begitu Bu Eli, melihat dan mendengarkan pada saat Bu Eli dan Bu Kurniawati melakukan proses coaching, dan saya akan fokus pada area yang ingin dikembangkan oleh Bu Eli. Kemudian di pasca percakapan saya juga akan menanyakan nanti yang menjadi indikator ketercapaiannya Bu Eli. Kemudian saya juga akan menyampaikan hasil catatan observasi saya dan juga akan menanyakan kompetensi apa yang ingin dikembangkan Bu Eli. Begitu ya Bu Eli ya? Iya, Bu Sofi. Oke, selanjutnya saya ingin menanyakan nih kepada Bu Eli nih. Kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada saat melakukan proses coaching terhadap Bunia ini Bu Eli? Baik, Bu Sofi, terima kasih. Uh, Bagi saya akan mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama itu presence atau kehadiran penuh, Bu Sofi. Kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa. Kemudian yang ketiga saya akan menggunakan kalimat-kalimat menanyakan dengan kalimat-kalimat yang positif atau yang berbobot. Begitu, Bu Sofi. Ya, baik. Jadi yang saya tangkap nanti Bu Eli akan mengembangkan kompetensi coaching dari ketiga kompetensi, yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu nggih Bu Eli? Jelas. Kemudian Bu Eli, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin saya observasi Bu Eli? Bagi saya nanti yang paling spesifik itu mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa. Saya akan uh, senang hati mendengarkan keluh kesah atau sharing-sharing ya. Nanti kita akan melakukan coaching ya Bu dengan saya dengan Bunia. Yeah. Baik Bu Eli. Kemudian yang selanjutnya indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Eli itu seperti apa? Saya menginginkan nanti ketika saya melakukan coaching dengan Bunia itu nanti coach itu mampu memberi solusi atau nanti mendapatkan solusi dari permasalahan yang akan kita coachingkan nanti. Ya, baik sekali. Jadi indikator ketercapaian dari tujuan coaching ini bahwa nanti coachingnya akan bisa menemukan ya menemukan rencana yang ingin dilakukan ke depannya ketika menghadapi masalah. Begitu nggih Bu Eli. Oke, yang selanjutnya adalah tahap observasi. Monggo Bu Eli melakukan proses coaching bersama Bu Nia. Waktu dan tempat saya persilahkan, monggo Bu Eli. Terima kasih Bu Sofi atas waktunya. Perkenalkan saya Elistiani sebagai coach dan Bunia saya sebagai coach dan Bunia sebagai coachingnya. Di sini kita akan melakukan coaching Ibu
di mana saya akan menceritakan sedikit nggih. Di sini teman saya, Bunia itu mengalami kendala dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang dicoba dipraktikkan setelah mengikuti pendidikan guru penggerak. Kemudian Bunia itu mencoba mengkonsultasikannya dengan saya untuk sharing. Nah, baik ya, bisa saya mulai. Selamat sore Bunia. Selamat sore, Bu Eli. Bagaimana perasaan Bunia hari ini? Agak kurang happy nih, Bu, soalnya sempat bingung sama anak-anak kemarin. Mengapa Bunia merasa bingung? Mungkin Bunia bisa mencurhatkan isi hatinya kepada saya. Siapa tahu nanti saya bisa memperingan apa yang dihadapi Bunia. Boleh. Kemudian di sini Bunia, rencana yang akan kita bahas hari ini itu tentang anak-anak ya Bunia ya. Iya, Bu. Ya. Tentang pembelajaran. Saya tahu ada masalah apa Bunia? Iya, Bu. Saya mau membicarakan terkait kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan di kelas minggu-minggu kemarin. Kayak gitu. Ya, tentang pembelajaran diferensiasi tadi, Bu. Memang banyak anak yang berkeluh kesah sama saya setelah mengikuti metode pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan seperti itu. Seperti itu ya, berarti keluh kesah ya. Baik, kemudian harapan apa yang akan kita inginkan, yang ingin Ibu Nia inginkan dari pertemuan kita kali ini, Bu? Ya, harapannya nanti mungkin setelah saya sharing dengan Bu Eli itu saya bisa menemukan solusi dari permasalahan, kemudian bisa ada pencerahan dari permasalahan pembelajaran saya kemarin itu, Bu. Seperti itu. Baik, boleh coba Ibu ceritakan apa permasalahannya? Coba Ibu bisa sharing sama saya. Ya mungkin untuk kronologinya yang minggu kemarin itu sempat saya alami sama anak-anak, itu saya kan memang dapat ilmu baru ya dari pendidikan guru penggerak ini tentang pembelajaran berdiferensiasi. Memang untuk kelas 2 dan kelas 11 dan kelas 12 itu kan masih pakai kurikulum 2013. Saya mencoba untuk mengkolaborasikan yang mana penerapan berdiferensiasi tersebut saya aplikasikan di kompetensi dasar yang sudah terpaku di kurikulum 2013, khususnya untuk diferensiasi produk karena kan saya mengajarinya praktek seperti itu. Nah di sini tuh saya ini Bu, anak itu saya kan sudah kita pahami bersama nih kalau diferensiasi itu kan ada 3, diferensiasi produk, konten, dan proses. Nah ini saya mencoba untuk membedakan model-model busana yang ingin mereka buat seperti itu. Jadi si A ingin model ini, si B ingin model ini, si C ingin model ini. Saya coba akomodasi gitu Bu. Karena mungkin, nah itu salahnya mungkin saya karena ingin terlalu antusias gitu ya, ingin memenuhi kebutuhan belajar mereka sesuai minat mereka, tapi ternyata di tengah proses itu yang selesainya itu berbeda-beda. Ada yang sulit, ternyata ini sulit Bu, saya nggak selesai nih, gimana ini, capek banget rasanya kayak gitu. Padahal itu kan memang tujuan saya sebenarnya membebaskan mereka. Saya coba yuk bikin ini, yuk tak fasilitasi gitu. Terus anak yang bikinnya modelnya mudah itu santai-santai gitu, udah selesai duluan kayak gitu loh. Itu udah selesai santai-santai, tahu gitu mending aku nggak usah bikin model kayak gini. Nah itu loh, jadi kan jadi berkeluhnya kan respon umpan balik ke saya itu kan kok pengen nih niatnya baik tapi kok malah jadi negatif. Ini respon umpan baliknya gitu Bu. Ya, salut sekali saya sama jenengan ini ya, ingin menerapkan tadi ya pembelajaran berdiferensi ya, khususnya karena ada ya. Ibu mengajar apa nih Bu? Menjahit ya? Ya betul, menjahit. Ya, baik. Wanita. Ya,
membuat model-model baju ya. Ya, Baik, betul. terkait dengan permasalahan ini yang Bunia utarakan sama saya, boleh saya tahu kira-kira penyebabnya itu apa? Ya, itu penyebab utamanya karena mungkin kalau dari apa ya, dari saya itu mungkin kurang ini keterbatasan kemampuan mungkin Bu, kurang fokus juga karena waktu itu saya inginnya mengakomodasi bakat minat anak masing-masing, semuanya tak akomodasi gitu ya, tapi saya sendiri kejatahan banyak tugas sampiran sehingga saya kurang bisa memanajemen diri saya sendiri, waktu juga masih agak banyak yang terseok-seok gitu Bu, karena sering terbentur dengan tugas. Dan kalau di anak, ya itu tadi yang selesai belakangan jadi berkeluh kesah, yang selesai duluan pengennya leha-lehai santai-santai kayak gitu. Nah, makanya waktu itu juga memang agak, aduh ini kayak gimana nih, saya juga laporannya belum selesai dan bla bla bla. Padahal kalau anak di lab itu kan kita juga harus ini Bu, kehadiran penuh di lab gitu Bu. Gak bisa disambi-sambi. Kalau kita leno aja sedikit, nanti banyak misalnya mesinnya rusak atau ada setrika yang nggak dicabut, nah itu kan berabi Bu. Jadi kalau di lab itu memang harus fokus. Saya kurang bisa fokus waktu itu kayak gitu. Itulah penyebabnya. Jadi Wah, bagus sekali nih. Berarti Bunia ini guru sangat multi talenta sekali ya. Semuanya Bunia ini banyak tugas sambilan, belum apa mengajar anak-anak menjahit ya, belum sebagai ketua jurusan. Wah, bagus sekali. Kemudian yang saya tanyakan Bunia ya, lalu Bunia itu sudah mencoba solusi atau alternatif alternatif lain supaya anak-anak itu mengerjakannya itu bisa dengan target atau waktu yang sama. Coba Ibu sudah mempraktekkan atau mencoba solusi apa, Bu? Bisa ya, diceritakan saya? iya Bu. Mungkin belum ini ya, belum sempat mencoba. Saya memang harus menganalisa lagi Bu. Tapi itu juga bisa alternatif. Mungkin saya ambil produk atau model yang lain sepertinya itu bisa Bu. Jadi target waktunya itu bisa sama kalau kita modelnya mungkin dicari kesepakatan bersama yang target waktunya itu hampir sama. Contoh kalau hem itu jahitnya 2 jam selesai, kalau blus 3,5 jam selesai. Nah itu kan bisa kita estimasi lagi sesuai ini apa namanya estimasi waktunya. Sebenarnya bisa Bu, tapi saya ini belum belum nyoba. Nah itu loh. Perlu dicoba ini, Bu ya. Iya ini Iya, harus belajar. belajar lagi ya. Baik, kira-kira Bunia itu sudah punya rencana apa untuk pembelajaran diferensiasi selanjutnya, Bu? Ya, untuk jangka waktu dalam mengerjakan tugas mengajar dan tugas sampiran itu mungkin saya nanti kalau yang anak-anak tadi ya mungkin saya nyoba untuk menyusun skala prioritas gitu Bu. Anak-anak kan tadi kalau yang modelnya kita buat yang lebih simpel agar target waktunya bisa selesainya sama, tapi kan tetap bisa mungkin anak tetap bisa modelnya ini, tapi saya bisa menyarankan waktunya yang untuk sekian jam itu modelnya seperti ini gitu biar selesainya sama. Itu untuk yang mungkin untuk solusi yang ke anak. Terus untuk yang apa namanya tugas mengajar saya mungkin saya nanti ya harus menyusun skala prioritas dulu. Ya prinsipnya diselesaikan mana yang paling urgent kayak gitu. Untuk targetnya ya semoga 1 semester ini semua bisa saya perbaiki, bisa selesai untuk persiapan apa penilaian akhir semesternya seperti itu. Iya, baik. Untuk target waktunya ya semoga bisa. Semangat. Berarti nanti ini jenengan akan mencoba mengestimasi ulang ya. Ya betul. Tanya. Baik. Kemudian bahan pendukung apa Bu yang akan Bunia gunakan untuk pembelajaran diferensiasi selanjutnya? Ya,
Untuk bahan pendukungnya mungkin itu tadi, karena saya kan untuk pembelajaran yang di kurikulum Merdeka itu kan kita juga baru ya Bu ya. Jujur saja saya itu sebenarnya belum tidak mengajar yang di kelas 1, mengajarnya yang di kelas 2, kelas 11 dan 12, yang mana itu masih kurikulum 2013. Jadi saya tidak membuat perangkat untuk kurikulum Merdeka. Nah di situ ini harusnya saya matangkan dulu di apa namanya job sheet atau rencana pembelajarannya itu, jadi anak jalannya bisa lebih lebih matang lagi, lebih bisa terarah seperti itu. Ya itu mungkin nanti untuk yang KD selanjutnya Bu, saya mungkin coba untuk bikin job sheet yang apa ya, job sheet yang lebih ini lebih tersistematis lagi, terstruktur seperti itu, agar anak juga jalannya uh, nggak belok-belok gitu. Iya, Ya, sekali rencananya ya. Kemudian Bunia, strategi apa yang digunakan untuk mengatasi masalah manajemen diri dan manajemen waktu yang Bunia alami saat ini? ya mungkin ini saya mencoba memanajemen diri itu dengan menyusun skala prioritas tadi Bu. Iya, Jadi saya mungkin harus pilih-pilih lagi untuk mana yang urgent dulu kayak gitu selesaikan. Terus untuk agar pembelajaran tetap bisa jalan ya itu tadi mungkin job sheet-nya harus benar-benar matang. Jadi kan anak juga bisa jalan, saya untuk tugas sampirannya juga bisa jalan. Harusnya seperti itu. Oke, Bu Eli. oke. Kemudian apakah ada target untuk jangka waktunya untuk mengerjakan tugas-tugas mengajar, kemudian tugas sampingan sampingan ibu yang lainnya itu, apakah ada Ya, target itu? harus ya Bu, harus saya target itu. Jadi paling tidak kan paling tidak ya untuk pembelajaran tadi selanjutnya itu minggu depan selesai, terus kemudian untuk laporan-laporan saya itu uh, bulan berikutnya juga bisa selesai semua kayak gitu. Tapi untuk yang pembelajaran anak yang KD2 itu paling enggak 4 pertemuan jadi 1 bulan Bu. Ya target semester ini tuh bisa ada evaluasi dan ada perbaikan yang signifikan. Harapannya seperti itu. Ya 1 semester lah Bu. Sebelum menginjak semester 2 itu saya harus bisa lebih Ya, baik lah seperti itu. ya. Kemudian yang akan saya tanyakan lagi tuh ukuran keberhasilan dari rencana aksi ini, apa yang akan ibu lakukan, yang akan ibu nyala selanjutnya? Iya sih, memang harus ada indikator keberhasilannya. Percuma kalau misalnya kita udah planning, tapi kita juga belum menentukan indikatornya. Kalau dari saya sih simpelnya itu respon, Bu. Kita kan yang mana harus berpihak ke murid ya. Kalau respon anak itu positif, gitu kan pasti berarti indikatornya kita berhasil gitu ya, Bu ya. Kalau yang kemarin banyak yang sambat itu kan pasti ini ada yang salah di sayanya kayak gitu. Kecil jadinya malahan, makanya ini biar bayangin kayak gini nanti ya biar umpan intinya respon balik dari anak itu positif kayak gitu. Baik, saya doakan berhasil ya ini ya. Berarti anak-anak sudah ini harapannya juga sudah positif, dengan apa yang jenengan lakukan itu juga sudah bagus sekali langkahnya. Kemudian ini komitmen apa untuk tidak lanjut sesi ibu, apa langkah atau komitmen yang akan jenengan lakukan? Iya, paling tidak dalam jangka waktu dekat ini ya saya harus berkomitmen untuk segera melakukan perubahan dari evaluasi kompetensi dasar yang sudah saya lakukan kemarin minggu-minggu kemarin itu. Memang mungkin untuk yang KD selanjutnya butuh lebih ekstra ya tenaga, tapi saya yakin harus bisa seperti itu karena ya memang konsep itu harus matang. Makanya ini belajar dari yang kemarin, mungkin Bu, betul sekali saya harus punya alternatif produk yang lain. Terus saya juga memang harus ini apa namanya memanajemen ulang agar
bisa pembelajaran berdiferensiasinya itu bisa optimal gitu pelaksanaannya. Jadi ya saya harus berkomitmen untuk segera melakukan perubahan itu. Harus optimis ya Bu ya. Ya tentu harus optimis, semangat ya. Kita jadi guru ya harus semangat, harus bisa membuat anak itu menjadi berhasil gitu ya. Mungkin Bu Nia, adakah orang lain yang mungkin dilibatkan untuk membantu masalah-masalah yang Bu Nia hadapi saat ini? Nah itu tentu harusnya, karena saya juga tidak mungkin saya bisa kerja sendiri toh Bu. Karena tugas sampiran itu meskipun saya sebagai ketua jurusan, saya itu ya punya tim. Makanya saya mulai mencoba jangan ditekel sendiri gitu kerjaannya. Karena buat apa fungsi tim kalau kita itu kerja sendiri. Nah itu salah saya sebenarnya ya. Jadi mulai besok mungkin dalam waktu dekat ini harus bisa ini lagi mendelegasikan pekerjaan, job deskripsinya saya lebih percaya lagi ke tim khususnya untuk yang rekan sejurusan, karena memang mereka-mereka yang mungkin paling dekat dengan saya, yang satu tim, satu panitia gitu, yang harapannya bisa bersinergi. Jadi ya mereka bisa membantu saya dan pembelajaran saya juga bisa jalan seperti itu Bu. Berkolaborasi kuncinya. Iya harusnya berkolaborasi. Saya sangat mendukung sekali dengan langkah-langkah yang akan Bunia terapkan ya. Nah, semoga pembelajaran di dekade berikutnya dapat sesuai dengan harapan Bunia untuk memenuhi kebutuhan belajar anak-anak ya. Semangat ya Bunia ya. Iya, terima kasih Bu Eli. Semoga saya nanti insya Allah harus bisa lebih baik lagi lah. Ya, semangat. Karena dengan senang hati Bunia, saya senang sekali pada kesempatan sore hari ini kita bisa saling share di sini, kita melakukan coaching, kita bisa lebih tahu ya, kita sudah agak ringan ya Bu ya dengan melakukan coaching ini ya. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi dengan tema yang berbeda mungkin ya. Iya. Terima kasih juga Bu Eli. Semoga lain waktu juga ngobrolnya juga lebih seru. Alhamdulillah juga lumayan sedikit ada yang bisa terbantukan kayak gitu. Juga ada pemikiran-pemikiran terbesit yang memang harusnya itu saya lakukan segera gitu. Jadi ya nggak bingung-bingung lagi ya Bu ya. Gitu. Ya. Pokoknya terima kasih Bu Eli sudah membantu. Lain waktu kita ketemu lagi. Selamat sore. Sama-sama Bunia. Selamat sore Bunia. Assalamualaikum. Nanti saya kembalikan kepada Iya. Ya, saya sangat mengapresiasi nih atas percakapan coaching yang dilakukan oleh Bu Eli dan Bu Nia ini. Sangat asik sekali begitu nggih. Bu Eli, sekarang nih kan tahap observasinya sudah selesai begitu ya Bu Eli. Sekarang lanjut ke tahap pasca percakapan, yaitu saya ingin menanyakan ke Bu Eli nih. Apa yang sudah dilakukan Bu Eli saat tadi melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu Eli itu seperti apa? Tadi apa saja yang sudah dilakukan? Ya. Saya tadi melakukan coaching terhadap Bunia ya. Setelah kita sharing-sharing, tadi kita curhat permasalahan apa yang Bunia alami. Ternyata kita tadi Bunia sudah mampu menemukan solusi dengan masalah yang dihadapinya, seperti itu Bu. Jadi alhamdulillah ini tadi menemukan solusi seperti itu. Ya. Oke, baik Bu Eli. Selanjutnya izinkan saya ya Bu Eli menyampaikan catatan hasil observasi saya selama tadi melakukan proses coaching terhadap Bu Kurniawati begitu nggih. Yang berfokus pada area yang ingin dikembangkan, yaitu tadi Bu Eli memilih mendengarkan secara aktif begitu nggih Bu Eli. Izinkan saya menyampaikan hasil catatan saya. Nggih, untuk hasil keseluruhan proses coaching yang dilakukan Bu Eli ini sudah sangat bagus sekali. Saya sangat mengapresiasi kepada Bu Eli.
karena sudah melaksanakan prinsip coaching, yaitu yang pertama adalah kemitraan. Jadi tadi yang saya lihat itu Bu Kurniawati sudah merasa nyaman begitu ketika menyampaikan masalahnya. Jadi Bu Eli ini sudah menggunakan kata-kata yang friendly, jadi tidak merasa dunia ini dikuliti atau merasa sedang dihakimi begitu. Kemudian Bu Eli juga sudah bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki Bu Kurniawati begitu. Selanjutnya tadi Bu Eli memilih mengembangkan potensi mendengarkan secara aktif begitu nggih. Mendengarkan secara aktif itu kan disebut juga menyimak begitu. Nah, Bu Eli ini sudah mengembangkannya atau melakukannya dengan sangat bagus menurut saya begitu. Jadi Bu Eli ini sudah lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Jadi Bu Kurniawati itu sudah mengungkapkan apa permasalahannya, kemudian sudah mencanangkan apa namanya aksinya yang harus dilakukan, kemudian kompetensi yang akan dikembangkan nantinya itu apa, kemudian Bu Eli ini juga sudah bagus karena sudah mengesampingkan agenda pribadinya Bu Eli, jadi tidak lagi menjudgment begitu, jadi tidak memberikan penilaian pada situasi tertentu begitu. Kemudian Bu Eli juga sudah tidak mempunyai anggapan tertentu tentang suatu situasi yang belum benar. Jadi Bu Kurniawati ini sudah menyampaikan masalahnya secara pribadi dan Bu Eli tidak memberikan asumsi secara pribadi, tidak melabel atau menjudgment. Kemudian Bu Eli ini juga tidak mengasosiasi. Apa toh yang mengasosiasi? Maksud dari kata saya asosiasi ini adalah Bu Eli ini tidak mengaitkan dengan pengalaman Bu Eli pribadi begitu. Jadi sudah yang ingin dikembangkan Bu Eli mendengarkan aktif ini sudah bagus sekali. Bu Eli tidak mengaitkan dengan pengalaman Bu Eli pribadi. Jadi ketika tadi Bunia berbicara begitu, Bu Eli itu tidak ikut-ikutan menceritakan masalah pribadinya gitu. Jadi ini sangat sudah bagus sekali. Kemudian hasil pengamatan saya tadi, Bu Eli kan tadi kompetensinya yang ingin dikembangkan adalah mendengarkan secara aktif. Ini sudah bagus sekali karena Bu Eli ini juga sudah mendengarkan dengan rasa R. Yang pertama adalah receive atau terima. Jadi Bu Eli ini sudah mendengarkan seksama info dari Bunia, dari Koci begitu. Jadi Bu Eli sudah mendengarkan dengan seksama begitu. Kemudian yang A itu apresiasi. Bu Eli tadi sudah mengangguk-anggukkan kepalanya begitu. Jadi sudah memberikan kontak gitu, mengangguk-angguk, kemudian kontak matanya juga sudah terlihat, kemudian juga mengungkapkan dengan perkataan oh ya ya begitu. Kemudian juga sudah merangkum tadi apa yang dikatakan oleh Bu Kurniawati. Kemudian Bu Eli juga sudah melaksanakan apa namanya mendengarkan dengan rasa yang terakhir adalah aks atau tanya. Ini juga Bu Eli sudah melakukannya. Begitu nggih Bu Eli. Itulah catatan yang tadi sudah saya lakukan pada saat Bu Eli dan Bu Kurniawati melakukan proses coaching pada saat observasi. Selanjutnya nih Bu Eli, saya mau tanya lagi nih. Nanti apabila Bu Eli dalam kedepannya melakukan coaching begitu ya Bu Eli, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan terhadap Bunia? Baik. Potensi yang akan saya kembangkan ke depan jika saya melakukan coaching, saya akan yang pertama itu akan presence atau kehadiran penuh. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau yang positif-positif ya, begitu yang membangun seperti itu. Oke, baik sekali. Jadi nanti pada saat proses coaching ke depannya, Bu Eli ingin mengembangkan kompetensi presence begitu ya Bu, mengembangkan kehadiran penuh. Berarti nanti kita itu seharusnya bisa hadir secara utuh sebagai coach, tidak hanya badannya saja, tetapi pikiran dan juga hatinya. Begitu nggih Bu Eli nggih? Kemudian juga akan mengajukan pertanyaan yang berbobot begitu. Jadi
bisa menggugah orang untuk berpikir dan menstimulasi pemikiran coaching, memunculkan hal-hal yang belum terpikir sebelumnya. Begitu nggih Bu Eli nggih. Ya, ini hasil pengamatan dari saya Bu Eli dan Bu Nia, dan mungkin cukup sekian waktunya, dan saya mohon maaf kepada Bu Eli dan Bu Kurniawati. Mungkin apabila pada saat sore hari ini melakukan pengamatan, saya melakukan kesalahan, baik yang saya sengaja ataupun tidak saya sengaja, saya minta maaf yang setulus-tulusnya nggih Bu Eli dan Bu Kurniawati nggih. Ya, semoga proses pengamatan coaching pada sore hari ini membawa manfaat bagi kita semua dan di dalam dunia pendidikan. Semoga kita bisa membawa perubahan yang lebih baik terhadap anak didik kita. Begitu nggih Bu Eli dan Bu Kurniawati, saya akhiri proses pengamatan coaching pada sore hari ini. Selamat sore, semoga kita dalam keadaan bahagia dan sehat selalu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Nana dan Bu Kurnia. Ya, sama-sama.